رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wasni fahman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama dan para asatidz rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 16 April 2022, masih di momen bulan Ramadan, di 10 hari yang kedua, kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, dan kesehatan untuk bersama-sama bermuajah, bertatap muka, dan melaksanakan suatu forum yang luar biasa di bulan Ramadan ini, yaitu Ijtima' Ramadan Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Kota Malang, dengan mengangkat tema tolak kenaikan harga kebutuhan pokok, Islamofobia, penghapusan madrasah, dan tolak anak PKI menjadi TNI. Salam dan salawat senantiasa terlimpah dan curahkan kepada Rasulullah kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tidak hanya di bulan Ramadan ini, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Asatidz alim ulama rahmatullah, perkenankanlah saya akan menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada agenda Ijtima' Ramadan Ulama Aswaja Kota Malang sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran atau Qiraatul Quran, kemudian sambutan Sahibul Hajah, kemudian acara inti yaitu penyampaian materi oleh para alim ulama yang akan menyampaikan nanti. Kemudian ada press release atau pernyataan sikap ulama Aswaja Kota Malang, dan diakhiri dengan doa. Para hadirin sekalian rahmatin Allah, sebelum kita masuki acara demi acara yang akan kita lalui bersama, mari kita awali acara kita pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Acara selanjutnya adalah Qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sufyan SPDI. Kepada beliau, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Sohibul Hajah kepada Kiai Muhammad Alwan MAG. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Sadaqallahul 'azim. Al-Makaramun, para alim ulama, wabil khusus Sahibul Fadilah Al-Habib Abdul Qadir Ba'agil yang saat ini sedang menuju ke tempat ini. Hadirin yang berbahagia, mengawali perjumpaan kita dalam kesempatan sambutan ini, mari kita bersama memanjatkan puji dan sanjungan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, bahwa pada kesempatan ini di pertengahan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan anugerah nikmat bahwa kita bisa bermuajahah, bertatap muka, melakukan perjumpaan dalam rangka li kalimatillah. Salam dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikut beliau yang setia
menepati dan menetapi kebenaran agama, khususnya para pejuang tegaknya syariat Islam di muka bumi ini. Mukaramun para alim ulama, para kiai, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini bahwa kita hadir dalam rangka untuk memenuhi surat Allah Subhanahu wa taala, untuk bergandengan tangan mengemban misi bersama-sama, bergandengan dalam merajut ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada bulan Ramadan ini, yakni adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi dalam muqaddimah, wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian jami'ah, semuanya, bihablillahi, dengan tali agama Allah. Ada pendapat menyatakan bil Quran, dengan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi kita, pedoman hidup kita, yang secara sadar bahwa Al-Quran adalah turun di bulan Ramadan. Kemuliaan bulan Ramadan tidak lain dan tidak bisa dipisahkan dari kemuliaan Al-Quran yang turun di dalamnya. Sehingga forum ini tidak lain dalam rangka untuk membangun kebersamaan, dalam rangka untuk mengembalikan umat manusia, umat Islam kepada kejayaan, yaitu adalah berpegang teguh kepada tali agama Allah, berpegang teguh dengan syariatnya, berhukum dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Masyaallah muslimin, para alim yang saya hormati, kehidupan umat Islam saat ini tidak sedang baik-baik saja. Banyak persoalan yang kemudian kita alami, yang secara kasat mata kita berada di negeri Khatulistiwa, negeri Indonesia ini. Negeri yang kita cintai ini adalah Allah berikan anugerah dengan segala potensi dan kemuliaan, sumber daya alam yang sedemikian besar. Namun penduduk negerinya jauh dari apa yang kita harapkan. Karena apa? Negeri ini ternyata saat ini berada pada posisi salah kelola. Hingga muncul berbagai macam persoalan-persoalan. Krisis pangan ditandai dengan tingginya harga minyak goreng. Itu salah satu indikasi saja. Sementara hal itu juga akan berakibat kepada hal yang lain. Naiknya harga BBM yang semestinya kita memiliki potensi yang luar biasa berkaitan dengan sumber daya alam, jika sekiranya itu dikelola dengan sebaik-baiknya, maka bangsa ini, rakyat, tidak merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang kemudian kita sebutkan tadi adalah tidak berdiri sendiri, akan merambat ke berbagai macam persoalan hingga menghasilkan kesulitan bagi rakyat untuk melangsungkan hidup, memenuhi
kewajiban mereka secara pribadi saya sulit. Kepada keluarganya sulit. Karena tidak diimbangi oleh bagaimana pengelola negeri ini menjalankan amanah kekuasaan itu yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, kesejahteraan umat, dan bangsa ini. Terlebih ada sinyalemen yang menyatakan dan bahkan sudah bisa ketahui bersama bahwa dengan kekuatan oligarki yang memonopoli kekuasaan ini, akhirnya kekayaan hanya untuk mereka. Kesejahteraan hanya untuk segelintir orang. Sementara rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi, saya katakan tadi bahwa ada informasi kepada kita bahwa ada kelompok di antara masyarakat itu yang sudah secara nyata-nyata terbukti melibatkan diri. Bukan terlibat ya, melibatkan diri dalam kudeta. Dan kelompok ini adalah kelompok anti agama, yaitu adalah unsur yang disebut dengan PKI, telah terakomodasi untuk menjadi bagian daripada tentara dari TNI yang sesungguhnya jadi dirinya bahwa TNI itu adalah menjaga keamanan. Tapi bagaimana mungkin kalau kemudian kita berpikir bahwa mereka akan memberikan perhatian, kepeduliannya untuk setia kepada negeri yang kita cintai. Karena pada hakikatnya bahwa mereka adalah anti agama, hingga kemudian kita mengkhawatirkan hal itu terjadi. Hingga Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar dengan cikal bakal peradaban Islam yang mendasarinya, kemudian hilang begitu saja ciri Islamnya, kemudian pindah kepada masyarakat yang anti Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang harus menjadi kewaspadaan di antara kita. Untuk itu semua, pada forum kali ini kami berharap kepada para alim, para kiai, para satid yang menjadi narasumber pada kesempatan ini untuk memberikan pikiran-pikirannya sebagai sebuah kontribusi dalam rangka untuk membangun kesadaran kepada umat. Dan lebih lanjut, bahwa kita ingin negeri ini tetap menjadi cikal bakal dari tegaknya peradaban Islam, sebagaimana dulu bahwa negeri Indonesia itu memiliki keterkaitan dengan kehidupan Islam pada masa lampau. Dalam sejarah bisa memiliki keterkaitan dengan daulah Islamiyah yang telah dahulu pernah ada, hingga kemuliaan akan kembali menata kehidupan di negeri yang kita cintai. Itulah barangkali sebagai sambutan pada kesempatan Ijtima' Ramadan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan anugerah kepada kita untuk terus berjuang dalam rangka kemuliaan Islam. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas sambutan Saiful Hajah Yai Muhammad Alwan MAG. Selanjutnya adalah acara inti kita, penyampaian materi oleh para narasumber kita, para alim ulama kita. Yang pertama adalah Kiai Muhammad Arifin yang mewakili pengasuh Pondok Pesantren Perwira Andalusia. Kepada beliau, tafadhol masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Ayyuhal ulama'ul fadil fudula'il kurama, ayyuhal umara, ayyuhal asatid, ayyuhal hufad, ayyuhal hujjaj, ayyuhal hadirun, azani azakumullah. Al-akhos kagem gurunda kami daiman saklawase mulai dari Al-Fakir kuliah hijrah minal Lamongani ila Malangi, mulai dari Al-Fakir tidak tahu alif bengkok hingga tahu alif bengkok, yakni gurunda kami sekaligus sebagai sahibul hajah al-alim al-hajj Muhammad Alwan. Karena beliau adalah gurunda kami, ayahanda kami, sesepuh kami, dan beliaulah yang menunjuk, yang memberikan SK kepada cantrik bedek ini untuk memberikan sedikit tau'iyah, tausiah seputar BBM dan kawan-kawan. Maka sebagai cantrik tidak boleh menolak. Kalau menolak nanti kualat, hidupnya tidak akan berkah. Na'udzubillah min dzalik. Soho tidak lupa, tidak kasupen al-akhos kagem gurunda kami juga selaku mentor dan musrif kami, yakni al-alim al-ustadz Muhammad Sya'roni. Dan juga Al-Fakir tidak lupa menyampaikan takdiman wa takriman kepada Mudirul Am Ma'had Darul Muttaqin, Kiai Muda Azizi Fatoni, selaku pemegang tongkat estafet almarhum Allah yarham al-alim al-ustadz al-hajj Mahmud Syukri Asyinkiti, walaupun beliau tidak ikhlas kalau kami sebagai cantriknya, santri kalongnya ini menyebut dengan nama lengkap. Soho ini juga ada tamu dari Pujon, dari Malang Kota, dari Batu, bahkan spesial dari Surabaya. Para rawuh ingkang minulya, karena waktunya terbatas, ini termasuk dalam kategori kultum. Nah, kultum di sini adalah kuliah 7 menit. Bukan kultum kuliah terserah antum, bukan juga kultum kuliah 70 menit.
Maka Al-Fakir dalam tau'iyah ini akan menggunakan metode ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Nah, guyonan ini selain untuk menyamakan frekuensi, juga dalam rangka untuk menyiapkan materi yang begitu berat bagi Al-Fakir. Ayuhal hadirun, pemirsa dimanapun panjenengan berada, berkaitan dengan kenaikan BBM, kenaikan sembako, dan seterusnya. Maka Al-Fakir Cantri ini mengajak kula panjenengan sedaya untuk mentadaburi. Bagaimanakah Ibnu Hajar, beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya yakni Ad-Dirayah fit Tahrid Ahadisul Hidayah memberikan penjelasan tentang hukum-hukum seputar BBM. Para rawuh ingkang minulya, minimal Al-Fakir ingin mengutip 3 hadis yang bimakna wahid. Kalau bahasanya Yai Alwan itu pedebeuih. Kalau bahasanya Yai Sa'roni itu bupatemi di entup tawon, artinya sami mawon. Kalau bahasanya Yai Azizi itu sawak bisawain. Para rawuh soho pemirsa dimanapun jenengan berada. Yang pertama ada hadis yang mengatakan bahwasanya an-nasu syuraka'u fis salasin. Fil ma' wal kala' wan nar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan lafaz al-muslimuna syuraka'u fis salasin. Fil ma' wal kala' wan nar. Nah, yang ketiga ini ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadis ini dhaif. Walaupun dhaif masih bisa dipakai karena ada 2 hadis sebelumnya yang menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar hadis ini adalah thiqah dari perawinya, mulai dari Imam Abu Dawud dan seterusnya. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Hadis yang ketiga dikutip oleh beliau menyampaikan bahwasanya al-muslimuna syuraka'u fis salasin fil ma' wal kala' wan nar. Kemudian ditambahi dengan lafaz haramu sama. Artinya adalah haram harganya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya jangankan menaikkan harga BBM, memiliki saja diharamkan. Coba jenengan, kok mau menjual, ya, mau menaikkan harga, misalkan babi yang awalnya 1 kilo itu 100.000 per kilo, kemudian dinaikkan. Lawang asluha, hukum asalnya menjual daging babi saja atau memiliki daging babi saja haram. Saged diterami napa mboten? Ngapunten para alim gurunda sedaya, kami ini menggunakan majas ataupun permisalan khususnya untuk audien, untuk mustamiin yang kategori orang-orang awam termasuk al-fakir. Ayyul ikhwah rahimani rahimakumullah. An-nasu al-muslimun syuraka'u fis salasin. Artinya berserikat, memiliki reng-bareng, bersama-sama. Mulai dari apa? Yang pertama adalah al-ma', air. Berarti air laut, air danau, air bengawan, air sumber. Air mata apa mata air? Mata air. Haram hukumnya dimiliki oleh individu ataupun dimiliki oleh organisasi, dimiliki oleh jamaah tertentu ataupun oleh perusahaan tertentu. Karena ini adalah milkiyatul am yang itu dimiliki oleh orang banyak, yang mestinya riayahnya, kepengurusannya adalah diserahkan kepada daulah. Dalam hal ini adalah daulah Islam, khususnya adalah khilafah. Di sistem sekuler, fasludin anil hayah, dan campur aduk suyu'iyah sebagaimana disampaikan oleh gurunda kami Yai Haji Muhammad Alwan tadi, yang saat ini bahkan lebih dominan suyu'iyahnya, sosialisnya, PKI-nya, ateisnya.
Ayohal ikhwah rahimani rahimakumullah. Tidak hanya dikuasai oleh individu tetapi oleh asing, aseng dan asong. Yang itu tentu lebih membahayakan. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang Pasuruan, Pandaan mengeluh. Bahkan beberapa waktu yang lalu demo karena sumber air berkurang. Karena air yang dipakai untuk mengairi sawahnya berkurang. Karena di puncak sumber Pandaan itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang mereka notabene adalah PMA, yakni perusahaan milik asing. Wal kala hutan atau mungkin rerimbunan kita sudah tidak asing lagi. Ini ada Gus Sajam, orang Pujon, atau ada Akhis Sogir, Gus Imron, Ustadz Imron. Ini orang Pujon. Ketika Al-Fakir dulu 5 tahun di Pujon. Suatu hal yang bukan rahasia lagi bahwa hutan yang milik negara itu kemudian disewakan oleh oknum-oknum setiap setengah hektar sekian juta, sekian juta, sekian juta. Wanar dan juga api yang ulama kemudian memberikan arti api di sini adalah ya minyak, ya batu bara dan seterusnya. Kesimpulannya ayohal ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka menjualnya saja haram, menguasainya saja haram, apalagi kemudian menaikkan harga dan merubah harga. Oleh karena itu, kalau sudah melihat wakil fakta seperti ini, bagaimanakah solusinya, bagaimanakah makhrajanya? Tiada lain adalah kembali kepada syariat Allah, kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin. Islam rahmatan lil alamin. Allah itu Rabbul Alamin, artinya Allah menciptakan manusia yang begitu banyak. Allah menciptakan api, Allah menciptakan air, Allah menciptakan galak hutan. Sekaligus Allah juga menciptakan aturan bagaimanakah mengelola itu agar tidak timbul muskilah. Dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah mu'alijah masakilul insan, sebagai solusi, sebagai makhroja atas semua problem yang kita hadapi, yang dihadapi oleh manusia. Karena itu, karena waktunya yang sudah habis, maka Al-Fakir ingin mengutip sebuah hadis. Taraktu fikum amroini. Kata Rasulullah, saya wariskan 2 perkara. Fa in tamassaktum bihima. Di sini Rasulullah menggunakan lafaz dengan harfun sartin. Fa in tamassaktum bihima. Jika jenengan sedaya, panjenengan sedaya mau menggunakan yakni yang saya tinggalkan, yang saya wariskan, maka ada jaminan lan tadillu abada. Harfun nahyi ditambahin lannya di sini. Maka tidak akan dolal, tidak akan sesat, tidak akan krisis, tidak akan multi masalah sebagaimana saat ini. Dengan syarat apa itu? Yakni kitabullahi wa sunnati rasulih. Semoga dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis yang diterapkan dalam daulah Islam, daulah khilafah, maka semua problem bisa kita hadapi. Khususnya Indonesia yang terkenal dengan negeri Kerto Raharjo, Noto Bokto, ing pinggir segoro, ya penuh dengan kemakmuran dan juga kesuburan ini benar-benar memberikan kemakmuran dan as-sa'adah al-haqiqah, kebahagiaan hakiki bisa kita rasakan bersama-sama. Allahumma amin. Nun wal qulami wa ma yasdurun. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair disampaikan kepada Yai Muhammad Arifin yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah materi kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Agus, mewakili Majelis Taklim Safinatun Najah. Kepada beliau, tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. قال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم الآية. Yang Al-Fakir hormati Sahibul Hajah Kiai Haji Muhammad Alwan, yang Al-Fakir hormati Habib Abdul Qadir Ba'agil, dan para asatidzah al-muhtaramun wal mukarramun rahimakumullah jami'an, serta para hadirin yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu. Hadirin, para asatidzah, para kiai, para ulama yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin sedikit membacakan di waktu yang singkat ini, membacakan qit'atan dari kitab Risalatu Adabi Sulukil Murid, tulisannya Imam Al-Haddad rahimahullah. Ada salah satu bab di kitab ini yang menjelaskan mengenai li'adabil muridi ma'a syaikhihi. Itu adab tata krama bagi seorang murid, bagi seorang siswa, bagi seorang santri ketika mereka membersamai guru-gurunya, membersamai masyayikhnya. Di kitab ini dijelaskan bagaimana sepatutnya seorang santri, tata cara seorang santri bertanya kepada gurunya. Dijelaskan, tentu bertanya dengan sopan, bertanya dengan akhlak, tata krama yang baik. Dan ketika kita mau diskusi lebih lanjut, tentu ada tata krama yang juga dijelaskan di kitab ini. Salah satu nasihat dari beliau rahimahullah, wa 'alal muridi, yang bisa kita ambil semuanya pada kesempatan kali ini. Wa 'alal muridi, dan bagi seorang murid, bagi seorang santri, bagi seorang siswa, ayajtahida fi kafi jawarihi 'anil ma'asi wal atham. Hendaklah dia menjaga anggota tubuhnya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya dari yang disebut dengan kemaksiatan dan dosa-dosa. Wala yuharrika syai'an minha illa fi ta'atin, dan tidak menggerakkan anggota tubuhnya ini, gerakan sedikit pun, kecuali dia dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi geraknya tubuhnya, geraknya matanya, geraknya mulutnya, gerak telinganya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu 'alaihi naf'uhu fil akhirah, dan tidak mengerjakan apapun dari sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas, kecuali aktivitasnya ini bermanfaat bagi akhiratnya. Jadi tidak mengerjakan apapun dia kecuali pekerjaan ini bermanfaat di akhiratnya, memberikan manfaat di akhirat. Hadirin para ulama, para asatidzah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah nasihat beliau ini bisa terwujud dalam sistem sekuler ini? Tentu tidak bisa. Kalaulah kita berkenan mau membuka banyak berita-berita yang memberitahukan kepada kita, di Kompas misalkan, siswa SMP di Riau bakar sekolah karena dendam ditegur guru. Jadi ini potret dari karakter seorang siswa dalam sistem sekuler ini. Sistem di mana Kementerian Kemendikbudnya ini dia fobia dengan istilah madrasah. Di mana istilah madrasah ini banyak menghasilkan
banyak mengajarkan adab dan tata krama kepada anak-anak kita, kepada siswa kita, kepada para siswa, kepada santri. Madrasah-madrasah inilah yang mengajarkan adab ini, yang menjadikan kitab-kitab akhlak sebagai kurikulum. Tetapi ternyata Kementerian Kemendikbud fobia, dia menghapus kata madrasah di Undang-Undang tahun 2003, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, pasal 17 ayat 2, kata madrasah ini dihapus. Di mana kata madrasah ini? Dan banyak ribuan madrasah yang telah mengajarkan banyak sopan santun, banyak akhlak kepada para santri, para siswanya. Kalaulah kita sebagai seorang muslim tidak menghendaki, minimal kita senang ada santri, ada siswa dia memiliki sopan santun seperti santri, dan seterusnya. Kalau kita pun mau membaca adab-adab yang lain, berita-berita yang lain, misalkan di Detik News disebutkan tak terima ditegur guru, siswa SMP di Riau bakar sekolah, ini sama. Tak terima ditegur, siswa SMP di Riau siram BBM dan berniat bakar gurunya. Ini adalah potret dari siswa atau santri di abad atau ketika dikendalikan oleh rezim sekuler ini. Para hadirin rahimakumullah, para ulama al-afadil yang Al-Fakir hormati dan muliakan. Ada nasihat yang juga bagus ini untuk kita semua dari beliau. Wa'lam annal karamatal jami'ata li jami' anwa'il karamatil haqiqiyyati was-suwariyati hiyal istiqamatu al-mu'abbaru anha bimtithalil awamir wa ijtinabil manahi zahiran wa batin. Apa kata beliau? Ketahuilah bahwa santri semuanya, para murid semuanya, bahwa karomah yang sebenarnya itu, ini untuk kita yang para santri, karomah yang sebenarnya itu adalah ketika menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika istiqomah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, zahiran, zahir dari diri kita, wa batinan, dan batin dari diri kita. Ini adalah karomah yang sebenarnya, bukan kesaktian-kesaktian yang dipahami oleh sebagian santri atau oknum santri. Apakah nasihat-nasihat sopan, adab yang disebutkan di kitab ini dimiliki oleh siswa saat ini? Tentu tidak. Apalagi rezim ini sedang menjauhkan siswa santri ini dari yang namanya adab dan akhlak. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita setelah kita ini, Allah anugerahkan adab dan akhlak yang Islam, sehingga jauh dari berita-berita yang baru saya bacakan, yaitu membakar gedung, berkelahi dengan guru, dan lain sebagainya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Mohon maaf ada salah dan kurangan pada al-mukarramun, para astazah dan kiai. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair disampaikan kepada Ustaz Ahmad Agus. Selanjutnya adalah materi yang disampaikan oleh Gus Imran Al-Manjani. Beliau mewakili Majelis Ta'lim Riyadhus Shalihin. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Wa qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ingkang kula hormati para rawuh, para sepuh bini sepuh, ingkang kula hormati para alim ulama, ingkang kula boten saged nyebat setunggal-setunggalipun, ingkang kula hormati sedaya tamu undangan ingkang hadir ing mriki panggenan. Alhamdulillah kula tasih pinaringan sebuah tema inggih menika terkait bahaya moderasi beragama. Bahwasanya yang pertama kita perlu mengenal sejarah atau perlu mengetahui apa sih sebenarnya moderasi beragama itu sendiri dan apa nanti bahaya daripada kita disuruh untuk bermoderasi dalam beragama. Bahwasanya istilah daripada moderasi atau dalam bahasa Arabnya adalah wasatiyah adalah timbul atau muncul sekitar tahun 2000-an yang lalu. Ini berarti bahwasanya maknanya moderasi agama adalah sebuah sikap atau sebuah pandangan kita itu agar kita tidak berlebihan di dalam beragama. Tidak pula kita terlalu radikal atau ekstrim di dalam kita memegang agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini ternyata mereka, dan bahkan ketika saya dulu itu mengkaji, ketika kuliah mengkaji tentang apa itu moderasi beragama, ternyata mereka juga punya dasar, mereka juga punya dalil, yang tentunya dalil-dalil ini adalah dalil-dalil sebuah cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang kita tidak perlu untuk mengambil atau kita tidak pernah menjumpai yang namanya fi'il amr yang ada di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama mereka berdalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 143 Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi seolah-olah moderasi beragama itu ada dasarnya dan juga ada dalilnya, yaitu kita disuruh untuk mengambil Islam garis tengah-tengahnya. Jadi kita tidak terlalu kencang-kencang dan juga tidak terlalu lemah-lemah di dalam berislam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, dan kami telah menjadikan sebuah agama, sebuah umat wasaton, yaitu tengah-tengahnya. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya apa? Rasulullah itu menjadi saksi di antara para manusia itu. Jadi seolah-olah wasaton itu adalah merupakan dalil kita untuk kita beragama secara moderat, secara garis tengah-tengahnya. Padahal di dalam ayat ini yaitu kita disuruh untuk berbuat adil. Wasat itu bermakna adil. Jadi kita kalau berhukum, maka kita disuruh untuk berhukum secara adil. Dan ini sangat relevan, sangat pantas kalau kita itu mengkaitkan dengan ayat yang lainnya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Dan manakala kamu itu mau menghukumi sesuatu, maka hukumilah Al-Qur'an. Maka hukumilah mereka itu dengan cara yang adil. Nah, ini kita baru sangat cocok kalau kita itu disuruh untuk menjadi orang-orang yang wasaton, yang adil. Kedua, mereka orang moderat ini juga punya dasar, yaitu Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang-orang yang apabila dia itu berinfak, mereka itu lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan juga tidak terlalu kikir, tidak terlalu pelit, wa kana baina dzalika qawama. Dan di antara itu ada orang yang sedang-sedang. Artinya apa? Ayat ini telah memberikan kepada kita, telah menceritakan kepada kita untuk memahami bahwasanya ada orang itu yang ketika berinfak dia itu berlebih-lebihan. Itu yang dilarang. Dan kemudian kalau berinfak ada orang yang terlalu kikir atau terlalu pelit atau terlalu bahil. Nah, ini adalah merupakan ayat-ayat sebuah cerita, kisah-kisah. Kalau kita tarik ke dalam sebuah ilmu ulumul Quran, mana Khalil Al-Qotton. Nah, kalau ayat itu terkait masalah kisah-kisah, cerita-cerita, maka kita tidak perlu untuk mengambil hukumnya. Hanya sebuah apa? Kita ambil dari sisi sebuah
kisah-kisah saja. Hanya kita imani saja, tapi kita tidak perlu untuk mengambil hukumnya karena menjadi ayat mutasabihat, bukan ayat muhkamat. Ya. Kalau toh misalnya kita itu perlu untuk mengambil kisah-kisah itu sebagai hukum, maka saya akan membawakan sebuah contoh. Contoh misalnya ada di dalam surat Al-Kahfi terkait masalah orang yang berada di dalam gua itu sekitar 309 tahun. Nah, kisah ini apakah kita itu perlu untuk mengamalkan? Apakah kita itu perlu untuk harus berdiam diri dalam sebuah gua itu? Enggak perlu, hanya apa? Sebuah kisah-kisah saja, sebuah cerita-cerita saja. Inilah yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasabihat, bukan ayat muhkamat. Makanya moderasi beragama ini adalah sangat berbahaya bagi kita. Kenapa kok bahaya? Karena telah mengajarkan fobia. Fobia itu kita semakin takut dengan Islam itu sendiri. Jadi ketika ada Al-Qur'anul Karim yang telah menganjurkan atau memerintahkan kepada kita untuk kita semakin mengambil Islam dengan secara menyeluruh, secara kafah, seperti udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu semuanya ke dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara sempurna, maka mereka akan beranggapan sebentar. Kafah yang bagaimana? Nah, maka mereka menyuruh untuk mengambil garis tengahnya. Biar apa? Biar ada maslahat di antara kita. Nah, banyak situ. Bahkan dengan adanya isu-isu atau ada ajaran-ajaran moderasi ini, maka secara otomatis akan menyembelih agama kita, akan memotong agama kita. Kenapa kok menyembelih agama kita? Karena otomatis kalau kita beragama akan menjadi mati. Kenapa kok bisa menjadi mati? Karena kita secara tidak sadar kita akan beragama dari sisi sebagian saja. Dan inilah yang dilarang oleh Al-Qur'anul Karim. Inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengambil ajaran agama itu secara parsial atau sebagian yang kita cintai itu kita ambil, sebagian yang lainnya itu kalau kita tidak mencintai maka kita ingkari. Sebagaimana pada zaman dahulu orang-orang pengikut ajaran Taurat, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu itu mengimani sebuah agama, sebuah ayat, sebuah kitab, bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, ataukah kamu itu mengkufuri ayat-ayat yang lainnya? Maka orang yang demikian ini tidak ada sama sekali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Islam adalah sebuah solusi. Islam adalah sebuah agama yang sangat sempurna, sebagaimana wahyu yang terakhir yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islam telah kami sempurnakan. Islam telah kami sempurnakan, sudah lengkap sekali pada hari nanti, dan telah kami sempurnakan kepada kamu semuanya nikmat-nikmatku. Maka kita tinggal mengambil saja, kita tinggal apa? Ibarat sebuah hidangan, kita itu tinggal makan dan minum saja. Lalu untuk apa kita ini harus memilah dan memilih lagi? Dan inilah yang tidak kita inginkan. Inilah kalau kita misalnya mau mengambil agama secara sebagian-sebagian, maka teguran dari Allah akan muncul kepada kita. Saya kira itu sebuah tausiah singkat dari kami, semoga bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair disampaikan kepada Gus Imran Al-Manjani. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Gus Naim Syukri. Kepada beliau tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, ustadz, dan para hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan keberkahan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah rela, tidak akan pernah setuju, tidak akan pernah ridha, sehingga kalian kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mengikuti langkah mereka, masuk ke agama mereka. Minimal kalau tidak masuk ke agama mereka, mereka akan mencabik-cabik aturan di dalam Islam. Baru-baru ini kita mendengar ada seorang pemimpin dalam kesatuan kemiliteran di mana dia mengatakan bahwa anak dari PKI yang berhaluan komunisme itu diperbolehkan untuk menjadi prajurit tentara. Sebenarnya dalam masalah ini itu bukan karena anaknya siapa dan anaknya siapa. Akan tetapi kebanyakan kalau kita lihat di negeri ini, anaknya PKI justru bangga dengan ke-PKI-annya. Sebenarnya upaya-upaya hal ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Melalui diantaranya adalah melalui penghapusan TAP MPR. Desakan kepada Presiden Jokowi pada saat itu untuk meminta maaf kepada PKI. Bahwa sebenarnya yang bersalah itu bukan PKI, akan tetapi di luar PKI. Kemudian adanya seorang DPR yang kemudian bangga bahwa dia adalah keturunan PKI. Dia menulis buku, "Aku bangga menjadi anak PKI." Menulis buku lagi, "Anak PKI masuk parlemen." Hal-hal seperti ini akan terus diupayakan oleh orang di luar Islam. Baik Yahudi, baik Nasoro, ataupun yang lainnya. Karena hakikatnya, al-kufru wahidun. Kekafiran itu satu apapun namanya. Selain Islam, maka mereka akan kong kali kong. Akan bersatu menghancurkan, merusak hukum-hukum di dalam Islam. Sehingga sangat disayangkan ketika ada sebagian kaum muslimin yang terkecoh, yang ikut apa yang mereka inginkan. Walaupun ini sudah disyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari, 14 abad yang silam. Rasulullah pernah bersabda, "La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dahalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu." Kalian nanti pada akhir zaman, kata Rasulullah, akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sebelum kalian adalah orang-orang yang selalu menentang aturan-aturan Allah. Baik itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan seandainya jika mereka masuk ke dalam jurang biawak, ke dalam rumahnya biawak, maka kalian juga akan masuk ke dalam. Kemudian sahabat bertanya, "Al-Yahudu wan Nasara?" "Ya Rasulullah, faman?" kata Rasulullah. Siapa mereka? Apakah mereka adalah orang Yahudi dan orang Nasoro, orang Nasrani? Kemudian Rasul menjawab, siapa lagi jika bukan mereka? Jadi upaya-upaya yang terus dilakukan oleh mereka, diantaranya sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Imran, dengan moderasi beragama. Mereka merubah sedikit demi sedikit dengan cantik, sehingga terkadang kita tidak sadar bahwa itu adalah permainan dari orang-orang di luar Islam. Mereka menamakan ini adalah sebagai tajdid. Apa itu tajdid? Pembaharu dalam Islam. Padahal hakikatnya itu adalah tagrib, westernisasi. Dengan berbagai macam alasan mereka kemukakan sehingga sebagian orang-orang yang beriman, orang-orang yang imannya lemah ikut terhadap mereka. Makanya kita di sini tidak setuju kalau sekiranya PKI akan kemudian di anak-anak PKI, keturunan PKI dijadikan
diberi kesempatan untuk kemudian masuk dalam parlemen, masuk dalam yang ada dalam pemerintahan. Tentunya ditakutkan, dikhawatirkan akan membawa kembali apa yang diyakini oleh leluhur-leluhur mereka. Hakadha minni hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas tausiah yang disampaikan oleh Gus Naim. Selanjutnya adalah materi terakhir yang akan disampaikan oleh Gus Aziz Fatoni selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Mutakin. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para kiai, para ulama yang dirahmati oleh Allah beserta para asatid, para aktivis pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang bagaimana demokrasi itu adalah tatanan yang rusak, yang melahirkan kezaliman, dan bagaimana Islam telah memberikan jalan, ya, bisa kita sebut solusi juga bagi kerusakan yang ditimbulkan oleh demokrasi ini. Demokrasi ini berbeda dengan ajaran Islam, mulai dari usulnya sampai pada furu'nya. Usulnya, kita meyakini bahwa kebenaran datang dari Allah. Standar kebenaran adalah syarak. Standar baik dan buruk adalah baik dan buruk yang diberikan oleh syarak. Sedangkan dalam demokrasi, standar kebenaran bukanlah syarak. Standar baik dan buruk bukanlah syarak. Baik bukanlah apa yang disebut baik oleh syarak, dan buruk bukanlah yang disebut buruk oleh syarak. Ini sudah sangat jelas. Seharusnya masyarakat Indonesia sebagai penganut Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah merujuk kepada turas, yakni kitab-kitab muktabar para ulama, dan di sana disebutkan tentang bagaimana konsep al-hasan wal qubah, bagaimana baik dan buruk. Bisa dilihat dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam karya Al-Imam Saifuddin Al-Amidi ketika beliau menjelaskan tentang baik dan buruk. Disebutkan bahwa baik itu apa yang disebut baik oleh syarak, dan buruk itu adalah yang buruk oleh syarak atau menurut syarak. Sehingga karena itu seharusnya demokrasi ini sudah ditolak. Seharusnya demokrasi ini sudah dicampakkan. Karena bertentangan dengan Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat kita. Dan terbukti demokrasi ini menyebabkan berbagai kerusakan. Maka dari itu Al-Fakir di sini dalam terbatasnya waktu menyerukan kepada masyarakat dan pada para masyayikh, para ulama untuk menolak demokrasi, untuk mencampakkan demokrasi, untuk tidak lagi membela demokrasi dengan apapun jargonnya, dan beralih kepada Islam, beralih kepada syariat Islam, beralih kepada sistem Islam, yakni al-imamah atau al-khilafah al-Islam. Dan itu adalah tujuan mulia kita, dan dari situ insyaallah akan Allah bukakan barakah dari langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian kami rasa. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas tausiah atau materi yang disampaikan oleh Yai Aziz Fatoni. Selanjutnya adalah acara
kita, yaitu press release atau penyampaian pernyataan sikap ulama Aswaja Kota Malang yang akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Sya'roni sekaligus ditutup dengan doa. Beberapa pemateri agar berdiri untuk bersama-sama menyaksikan pernyataan sikap yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Sya'roni. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijtima Ramadan Ulama Aswaja Kota Malang. Tolak kenaikan harga kebutuhan pokok, Islamofobia, penghapusan madrasah, serta tolak anak PKI menjadi TNI. Sistem kapitalis dengan mekanisme politik demokrasinya telah menghasilkan rezim yang sangat zalim. Betapa tidak, beban hidup rakyat terus-menerus semakin berat. Sepertinya mereka akan merasa senang bila rakyat semakin menderita. Mereka puas jika rakyat semakin sengsara. Semua tentu tahu bahwa harga kebutuhan pokok sekarang ini melambung tinggi. Minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan pokok dipaksa naik harganya. Caranya dibuat langka, dilenyapkan terlebih dahulu dari peredarannya. Setelah itu ketika masyarakat sangat membutuhkan, serempak minyak bermunculan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga sebelumnya, sampai dengan hampir 100%. Bisa dipastikan bila harga satu saja kebutuhan pokok yaitu minyak goreng, maka harga kebutuhan pokok yang lain akan melambung tinggi. Padahal pada saat yang sama tidak dibarengi dengan gaji atau upah masyarakat yang meningkat. Terbaru, per 1 April 2002 harga BBM dinyatakan naik oleh Menteri BUMN. Harga keekonomian Pertamax dipatok 16.000, padahal sebelumnya hanya 9.000. Kemudian menyusul sebelumnya harga Pertamax Turbo. Sekarang harganya menjadi Rp14.500 sampai Rp15.000. Sementara di Pulau Sumatera, solar telah menjadi barang yang langka. Sungguh kebijakan ini sangat ugal-ugalan dan menambah deretan kebijakan zalim lainnya yang semakin menyengsarakan rakyat. Seperti biasa, rezim tidak pernah merasa bersalah. Siapa yang mengkritisi kebijakan zalimnya justru akan diperkarakan, dipidanakan, dikriminalisasi. Apakah mereka para aktivis, ulama, kiai, serta ormas-ormas Islam paling banyak dijadikan sebagai tertuduh dan dikambing hitamkan. Bahkan dieksekusi, mati, bahkan dimasukkan dalam jeruji besi. Kebencian terhadap Islam dan para pengembannya terus dinarasikan. Islamofobia makin masif menjadi-jadi. Rezim berusaha mengangkat, merefresh kembali isu terorisme. Rangkaian drama penangkapan Densus 88 ada di mana-mana. Yang terbaru, seorang dokter yang sekedar berjalan normal saja kesulitan harus ditopang dengan tongkatnya di Karanganyar. Harus didor, mati di tempat. Tak cukup itu saja. Pernyataan kontroversial dikemukakan oleh Menteri Agama terkait dengan azan. Ini sungguh menambah semakin busuknya Islamofobia di negeri ini. Yang mutakhir adalah rencana Undang-Undang Sisdiknas yang memuat pasal yang diduga isinya berusaha untuk menghapuskan madrasah, dan tentu di dalamnya akan termasuk juga pesantren. Upaya merusak Islam terus dilakukan. Program moderasi agama, diantaranya melalui pernikahan beda agama yang dipertontonkan secara telanjang oleh seorang staf ahli dari sisi istana negara. Sungguh yang mereka lakukan itu sangat keji, zalim dan berbahaya. Mereka berusaha melepaskan satu persatu tali-tali penguat Islam, mulai awalnya dari pemerintahan,
hingga akhirnya ke urusan ibadah. Benar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Latungqadonna urul Islam urwatan. Tali ikatan Islam akan putus satu persatu. Fakullama inqadat urwatun tasabbisa annasu billati taliha. Setiap kali terputus buhul Islam, maka umat Islam akan berusaha meraih buhul berikutnya. Wa awwalahunna naqdhan al-hukmu, yang pertama kali lenyap adalah buhul pemerintahan yaitu al-khilafah, wa akhiruhunna as-shalah, dan yang terakhir akan lenyap salat. Belum puas sampai di situ, mereka berusaha menjadikan alat negara yaitu TNI sebagai alat kekuasaan. Anak keturunan PKI diberikan peluang untuk menjadi anggota TNI. Padahal bapak-bapak mereka, kakek nenek mereka yang dulu telah membantai para jenderal, ulama, kiai, dan para santri. Bila anak keturunan mereka akan dikembalikan menjadi anggota TNI, maka akan muncul kesempatan yang sangat luas, yaitu dendam kesumat akan terbuka lebar. Dan ini berarti genderang perang terhadap Islam dan umatnya akan terus mereka kobarkan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum antinikum istata'u. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu jika mereka sanggup. Barangkali mereka lupa atau mungkin belum pernah mendengar bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Rasulullah yang diutus dengan membawa syariat Islam, pelaksanaan dan penerapan syariat Islam akan menjamin keselamatan jiwa, harta, akan menjaga akal dan kehormatan, akan mengantarkan pada kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, akan meninggikan harga diri, derajat dan kemuliaan, akan menjunjung tinggi pendidikan dan peradaban. Untuk itu, izinkanlah kami melalui ijtima ulama kami, ulama Aswaja Malang Raya, dengan ini menyatakan sebagai berikut. Pertama, tolak kebijakan zalim kapitalistik. Tolak kenaikan harga kebutuhan pokok yang hanya akan menyengsarakan rakyat. 2. Tolak Islamofobia yang hanya terus-menerus menebarkan bau busuk penghasutan, kecurigaan, dan pemecah belaan serta kebencian di tengah-tengah umat Islam. 3. Tolak upaya penghapusan madrasah atau pesantren dalam RUU Sisdiknas yang tidak ada arti lain kecuali sebagai penghapusan Islam dan ajarannya. 4. Tolak penerimaan anggota TNI yang berasal dari keturunan Partai Komunis Indonesia. Untuk itu kami serukan pula, tingkatkan ketakwaan kepada Allah melalui perjuangan penerapan Islam secara kafah dengan terwujudnya rahmat bagi semua. Tegakkan Al-Khilafah Al-Islamiyah, pimpinan tata dunia baru, institusi pelaksana penerapan syariat Islam secara kafah. Al-Khilafatun hiya ri'asatun amatun lil muslimina jami'a fid dunya li iqamati ahkami syar'il islami wa hamlud da'watil islamiyati ilal alam. Khilafah adalah kepimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, tinggalkan demokrasi sebagai buah busuk politik kapitalisme. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Dialah sebaik-baik pelindung dan pemberi pertolongan bagi kita semuanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala khala wala quwata illa billahil alil azim. Wa afu minkum, summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa afu minkum, kita akhiri dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك إندونيسيا هذا بلدة طيبة وربا غفورا تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا مجيب السائلين. اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر والنفاق والطغيان وأهله وجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك ومن القادة إلى سبيلك وأنت راض عنا إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار مع الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على خيره خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikian tadi acara Ijtima Ramadan Ulama Aswaja Kota Malang. Saya selaku panitia mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika menghantarkan acara ini. Mari kita tutup acara pada kesempatan maghrib kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.